Beliau menguraikan kepada kita biografi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara ringkas, yang mana beliau juga merupakan dari sebagian sahabat Nabi, sekian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur tentang dengan ilmu tafsir. Berikut ini beliau akan menguraikan kepada kita biografi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu dari sahabat Nabi yang senior dalam ilmu tafsir, secara ringkas. Iqra ya akhi Farhan. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Athani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali wa ummuhu Ummu 'Abd. Kana yunsabu ilayha ahyanan wa kana min as-sabiqin al-awwalin fi al-Islam wa hajara hijratain wa shahida badran wa ma ba'daha min al-mashahid. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان ممن خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووسائه، حتى قال ابن موسى الأشعري رضي الله عنه: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة رضي الله عنه: ما أعرف واحدا أقرب هديا وسهتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا، وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 70 سنة. قال رحمه الله تعالى. Tadi telah kita simak uraian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait biografi sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau bernama Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Ibu beliau bernama Ummu 'Abd dan beliau terkadang dipanggil dengan Ibnu Ummi 'Abd. Selain panggilan Abdullah bin Mas'ud, panggilan lainnya beliau adalah Ibnu Ummi 'Abdin. Kalau pernah membaca kitab kemudian melewati kalimat seperti ini, Ibnu Ummi Ummi Abdin, maka itu panggilan lain dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang senior dalam Islam ya, dan beliau pernah melakukan hijrah sebanyak 2 kali. Yang disebut dengan hijrah 2 kali adalah yang pertama hijrah ke Ethiopia Habasyah ketika Nabi masih di Mekah. Itu sahabat-sahabat Nabi yang lemah, yang tidak mungkin mereka atau tidak mampu bertahan di Mekah di bawah penyiksaan kaum musyrikin. Nah, Abdullah bin Mas'ud melakukan 2 hijrah ini, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Beliau juga menyaksikan perang Badar, perang kedua pada yang terjadi tahun kedua Hijriah di Madinah pada tanggal 17 Ramadan, dan peperangan-peperangan setelah itu. Tentunya ini adalah keutamaan yang sangat besar tatkala seorang dapat ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di masa beliau. Poin yang berikutnya, kata beliau bahwa beliau telah mengambil belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 sekian surat dalam Al-Qur'an. Langsung beliau ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam pernah berkata tentang Abdullah bin Mas'ud ini, innaka laghulamun mu'allam. Sesungguhnya engkau adalah anak muda yang akan diberikan ilmu.
Ini berita gembira dari Nabi untuk Abdullah bin Mas'ud di awal atau di awal Islam, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Nabi SAW juga bersabda, merekomendasi sahabat yang mulia ini, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi ma'abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana turunnya, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, kemudian Nabi membacakannya kepada para sahabatnya, maka hendaknya dia mempelajarinya, membacanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Panggilan lainnya adalah Ibnu Ummi Abdin. Dan itu salah satu metode belajar Al-Quran. Baca kepada seorang guru. Pertama dia tahsin dulu, tahsin, hafalan, kemudian dibetulkan bacaannya, kemudian dijelaskan maknanya, tafsirnya, dan tatbiqnya. Oleh karena itu Al-Quran itu selalu terjaga, karena dia terhafal di hati-hati kaum muslimin. Disebutkan pernah di zaman Raja Faisal begitu, pernah terjadi kekeliruan pencetakan Al-Quran, hanya satu huruf atau berapa huruf saja, langsung ketahuan. Kemudian diperintahkan oleh Raja Faisal mushaf-mushaf dari cetakan tersebut untuk dibakar karena terjadi kesalahan pada percetakan. Maka nggak akan bisa orang mendustakan Al-Quran. Dari semenjak Al-Quran turun sampai hari ini tidak ada satupun yang membuat memalsukan sesuatu dalam Al-Quran, menginginkan Allah bongkar dia. Ya. Karena Allah telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Ya, sebagai contoh saja, misalkan seorang imam terkadang keliru bacaannya, tiba-tiba ada anak kecil di belakangnya yang membetulin imam, spontan begitu. Ya, tatkala dia menghafalnya. Maka juga misalkan ada aplikasi Al-Quran, ya, itu perlu antum perhadapkan kepada orang yang sudah hafiz 30 juz terlebih dahulu. Ya, saya pernah dulu beberapa tahun yang lalu mendapati sebuah aplikasi, saya lupa nama aplikasinya. Jika saya nggak salah ingat, warna hijau, aplikasi di Play Store. Ya, itu ada kekeliruan pada surat Ali Imran di halaman pertama, ayatnya wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Sebelumnya wa minhu ayatun mutasyabihat. Nah, ayat sebelumnya ta'wilahu, sebelumnya la ya'lamu ta'wilahu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilih. Ayat sebelumnya bagaimana? Wa huwa alladhi nazala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun wa ukhra mutasyabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha ibtigha' al-fitnat. Ada penambahan bihi, ya, ibtigha' bihi al-fitnah, ada penambahan bihi. Ya, wallahu alam apakah masih ada aplikasi itu. Nah, wallahu alam. Bukan hasil survei saya, tapi ada teman yang mengirim ke saya bahwa di sini ada penambahan ini, dikeliru. Saya baca, buka aplikasi itu, memang benar ada penambahan itu dan diperhadapkan dengan mushaf. Memang keliru, bukan dengan hafalan anak. Nah, ini salah satu bentuk metode belajar agama, belajar langsung dan membaca langsung kepada seorang guru. Maka nasihat saya bagi teman-teman yang belum pandai baca Al-Quran, jangan malu-malu. Ya, bena istilah pedang gengsi dalam ilmu agama. Dalam ilmu doanya mungkin jadi pedang gengsi. Ilmu agama ni pedang gengsi, mati dalam keadaan bangai, mati dalam keadaan bodoh. Dan itu sebuah aib. Sebagian ulama salaf menyatakan, lan amuta muta'alliman ahabu ilayya min an amuta jahila. Aku mati dalam keadaan belajar walaupun belum tahu, itu lebih baik daripada aku mati dalam keadaan bodoh dan aku tidak mau belajar. Jelas ya? Apalagi Al-Quran, jemaah. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan belajar Al-Quran semuanya adalah ibadah. Berangkat kita ke masjid ibadah, pulang kita dari masjid ibadah. Satu huruf yang kita baca 10 pahalanya.
Setiap kali kita baca, malaikat meliputi kita dalam rumah Allah Jalla wa Ala tersebut. Maka yang belum benar bacaan Al-Quran, kalau baca sekedar baca, saya kira semua orang bisa. Tapi banyak orang-orang yang baca Al-Quran yang makhrajnya masih kacau-kacau. Kacaunya fatal. Taki ego ada baca dengar. Sebagian bacaan ikhwan tak dengar Al-Fatihah, taki ego ada. Tebak ego ada baca dengar bacaan. Orang dengar dia bercarut dari dia. Ini belajar belajar. Minta kepada seorang guru untuk buka les. Andai kata kita harus menjual dunia beserta isinya untuk bisa belajar Al-Quran, kita lakukan. Hidayah itu mahal. Apalagi kalau Allah sudah menyediakan hidayah itu dengan gratis jemaah. Belajar. Masalah suara itu anugerah dari Allah. Miutu kalau gitu tring deplah tetap lagi tring deplah walaupun ijib tetap lagi antu. Kan? Kalau suaranya memang kayak bambu terbelah, tetap aja suaranya kayak gitu. Walaupun dia gurah begini begitulah, dia operasi sekalipun tetap suaranya nggak berubah. Tapi kalau makhraj huruf panjang pendek pasti bisa berubah. Karena kalau enggak, tidak mungkin Allah membani kita untuk belajar. Allah telah buat kaidah la yukallifullahu nafsan illa usaha fattaqullaha mastata'tum wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, untuk dihafal. Adakah yang mau belajar? Adakah yang mau mempelajarinya, menghafalnya? Nah, belajar jamaah. Yang belum bagus baca Al-Quran, belajar, minta les. Jangan malu, dan tidak perlu malu dalam bab ilmu agama. Dan Nabi bersabda, wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah ada yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Apalagi untuk Al-Quran, yang mana Nabi menyatakan, inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat tinggi, meninggikan sebagian orang karena Al-Quran, dan akan menghinakan sebagian yang lainnya juga dikarenakan Al-Quran. Dan seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid menyatakan, la yanala al-'ilm mustahin wala mustakbir. Dua golongan, dua jenis manusia tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Yang pertama orang yang malu-malu, dan yang kedua adalah orang yang sombong. Saya dengar Ustaz Askar di sini seminggu 2 kali buka majelis Iqra. Tapi awal-awalnya banyak, setelah itu banyak yang ngambil pensiun dini. Awal-awalnya minta ke saya, Ustaz Farhan harus cari untuk saya orang yang mengajarkan Al-Quran ke kami di Kuta Alam. Akhir-akhir ini saya dengar yang sisa hanya beberapa orang lagi. Sampai udah pindahkan ke Alba Cafe karena sedikitnya orang yang bertahan dan istiqamah. Jangan malu ya ikhwan. Kalau untuk ilmu dunia antum berani rendahkan diri. Sebagian mahasiswa hana ketipak le dosen ni di kampus. Ijak tak mau kuliah, nya bukan. Hana pegang le dosen le di bagian dosen hana si ketipak dalam le dosen. Mi guru skripsi tulisan guru muluahnya kasekian. Kah biasa hana ketipak le dosen. Tinggal ijak tak long. Kita mau merendahkan diri untuk ilmu akademik, tapi enggak mau merendahkan diri untuk ilmu dunia. Berarti kita lebih cinta kepada ilmu dunia atau ilmu akhirat? Untuk ilmu dunia kita merendahkan diri, mau mengeluarkan uang, mau disiplin, mau datang sebelum guru datang. Untuk ilmu dunia, kalau untuk ilmu agama, yang ustaz nak geduk lah tihan teruk ni. Bahkan telpon lagi, kamu leh tu yang kau baca Iqra pun. Long baik terakhir mudah. Ya akhi, sungguh-sungguh dalam masalah agama semuanya harus sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan berikan hidayahnya untuknya. Hidayah kami untuknya. Wajahidu fillahi haqqa jihadin. Dan kalian bersikap sungguh-sungguh serius di jalan Allah Jalla wa Ala. Di Yaman itu biasa orang dah tua belajar, anak 15 tahun, 13 tahun Al-Quran. Dari itu dia hanya duduk bosuh lihat maya. Ba boleh pelawak Yaman ini touring ji tuha dengan muda. Nyuji dengan himat. Ji sebagai pengajar yang tuha genang. Walaupun itu enggak bagus dicontoh untuk di Indonesia Karena emang orang Arab mereka enggak pakai perasaan. Tamtum dihantam. Walaupun muridnya udah berubah, nanti di luar halaqah balik hantam. Di luar halaqah dia komandannya. Nyan saya aku bilah genang hantam. Kepala aku genang deh. Nyukai luar halaqah apa tiap balik. Ketawadan, dan ini salah satu keindahan yang tidak akan pernah antum dapatkan kecuali di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti manhajus salaf. Yaman itu anak-anak kecil seumuran Farhan, lebih kecil lagi yang belajar kepada umur 50 tahun, 40 tahun. Tantum genang deh. Kejak dilong
Subhanallah ya. Al-Quran jemaah, jangan sampai kita mati bacaan Al-Quran kita belum benar, karena membaca Al-Quran dengan benar hukumnya wajib, fardhu ain. Waratilil Qur'ana tartila. Adapun menghafal kaidah-kaidah tajwid itu enggak wajib. Ya, itu fardhu kifayah atau sebagai sunnah. Ya. Tapi membaca Al-Quran dengan benar, walaupun kita enggak hafal ini mat apa ini apa, tapi penyampaiannya benar. Bagaimana caranya? Salah satu tahsin. Ya, dan paling simpel adalah belajar iqra atau qiraati atau at-tashil itu, atau al-muyassar juga bagus. Belajar ikhwan, dan sampai kita yang mengaku cinta Nabi SAW mengikuti manhajus salaf, justru untuk Al-Quran yang itu merupakan sumber agama kita tidak memberikannya perhatian. Nah, lihat di sini Nabi menyatakan hendaknya dia membaca langsung kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau memerintahkan sahabatnya, yang mereka sebagian mereka mungkin ada yang lebih duluan masuk Islam daripada Abdullah bin Mas'ud, atau sebagian mereka ada yang bahasa sekarang mungkin satu letting dengan Abdullah bin Mas'ud atau adik lettingnya. Wa fi sahih Bukhari, dan dalam sahih Bukhari bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sungguh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa aku termasuk orang yang paling berilmu tentang Al-Qur'an. Ucapan seperti ini yang datang dari para sahabat dan ulama salaf, hendaknya kita tanggapi dengan hati yang berbaik sangka kepada mereka, kata para ulama. Jangan sampai kita bersuudzon sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak tawadhu, ujub, enggak. Ya, hendaknya kita tanggapi dengan baik. Mungkin mereka sedang memberikan pelajaran, pendidikan, motivasi, bukan dalam rangka memuji dirinya sendiri, bukan karena ujub, bukan karena mereka tidak memiliki sifat tawadhu. Mungkin karena akan di momen tertentu mereka menyampaikan hal demikian karena melihat ada maslahat besar ya untuk agama. Kata beliau, para sahabat Nabi tahu bahwa aku termasuk orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Dan demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya, tidak ada satupun surat yang turun dari Al-Quran kecuali aku tahu di mana surat itu turun. Dan tidak adalah satu ayat yang turun dari Al-Quran kecuali aku tahu surat itu kepada siapa turun. Artinya beliau tahu semua asbabun nuzul ayat. Kalau asbabun nuzul ayat aja tahu, apalagi makna seluruh ayat. Dan kata beliau, andai kata aku tahu ada seorang yang lebih berilmu daripada aku tentang Al-Quran di tempat yang sangat jauh, tetapi kendaraan yang aku miliki masih mampu menempuh sampai ke tempatnya, maka aku akan pergi ke tempat orang tersebut untuk mempelajari Al-Quran. Ini menunjukkan ketawaduan Abdullah bin Mas'ud. Dari satu sisi menunjukkan bahwa beliau orang yang sangat berilmu. Beliau tidak tahu ada yang lebih berilmu daripada beliau dalam masalah Al-Quran. Andai kata aku tahu ada orang yang lebih berilmu daripada aku tentang Al-Quran, walaupun dia tempatnya jauh, tetapi kendaraan yang aku miliki bisa sampai kepadanya, maka aku akan pergi kepadanya belajar Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita ketawaduan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekaligus ucapan beliau ini menerangkan kepada kita keseriusan dan semangat beliau yang tinggi di dalam menuntut ilmu agama. Sampai-sampai beliau menyatakan, andai kata ada seorang yang lebih berilmu daripada aku tentang Al-Quran, berada di tempat yang jauh tetapi kendaraanku masih bisa sampai kepadanya, maka aku akan pergi mengambil ilmu kepadanya. Keseriusan mereka para sahabat Nabi tentang ilmu agama. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menempuh perjalanan 1 bulan penuh demi untuk mendengar satu hadis Nabi dari sahabat Abdullah bin Unais, yang mana hadis itu beliau sudah mendengarnya tetapi tidak langsung dari Abdullah bin Unais. Beliau ingin mendengarnya langsung dari Abdullah bin Unais, yang mana Abdullah bin Unais telah mengambil hadis tersebut secara langsung kepada Nabi. Ini namanya semangat mereka untuk mengambil sanad ahli. Lihat bagaimana semangat mereka para sahabat. Nah, mereka orang-orang yang serius dalam ilmu agama, dan untuk memunculkan semangat yang seperti itu dalam menuntut ilmu agama adalah agar hadis-hadis atau ayat-ayat yang menerangkan keutamaan ilmu agama itu selalu hadir di hati kita. Di saat kita mulai malas, kita keluar dari rumah kita untuk berangkat ke majelis ilmu agama, kita ingat hadis-hadis Nabi tentang keutamaan ilmu agama, maka itu akan membantu kita untuk istiqamah dan untuk semangat, untuk selalu semangat menuntut ilmu agama.
Kemudian tadi juga telah kita simak bersama apa yang telah dibaca oleh akhuna Farhan, bahwa di antara keutamaan Abdullah bin Mas'ud, beliau orang yang sangat khidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana sahibun Ali, beliau termasuk sahabat Nabi yang selalu menyediakan 2 sendal Nabi. Ya, ini bukan ghulu, ya, menyediakan 2 sendal Nabi. Demikian juga sendal guru, dengan syarat bukan untuk melahap berkah, dan itu yang kami lihat dari penuntut ilmu agama di Yaman maupun di Madinah. Setiap kali Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala yang sudah berumur mungkin sekarang hampir 90 tahun, beliau sudah lumpuh, sudah buta, beliau mengajar dari semenjak muda sampai buta dan sampai lumpuh di Masjid Nabawi. Ya, mantan rektor Universiti Madinah, ayahanda daripada Profesor Syekh Al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Setiap kali beliau keluar dari masjid, pasti sendalnya sudah tersusun. Dan mereka para penuntut ilmu yang ber-S3, S2, S1 baik di bidang hadis, bidang yang lainnya, berebut untuk mengambil dan menyediakan sendal beliau. Demikianlah orang-orang yang berilmu itu dimuliakan di tengah-tengah orang yang berilmu. Oleh karenanya dikatakan oleh, benar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib atau selain beliau, la ya'rifu fadla dzil fadli illa dzau. Sungguh tidak ada yang memuliakan orang yang mulia kecuali orang yang mulia pula. Nah, qal wa tuhur, beliau seringkali menyediakan air wuduknya Nabi SAW, wa wisadah, bantal beliau. Nah, ini semua dalam Sahih Bukhari. Sampai-sampai sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais nama beliau, di saat saya dan saudaraku datang dari Yaman, beliau dari Yaman, banyak sahabat Nabi dari Yaman, di antaranya Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Hudzaifah, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di antara juga dari Yaman, Nabi palsu yang pertama kali dalam sejarah Islam siapa? Musailamah Al-Kadzdzab, memiliki pengikut sebanyak 40.000 orang. Nah, jadi kata Abu Musa Al-Asy'ari, di saat saya dan saudaraku datang dari Yaman, kami tinggal sekian lama di Madinah, kami mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud ini termasuk dari keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, karena betapa seringnya beliau dan ibunya masuk kepada Nabi SAW untuk bertamu dan belajar langsung kepada Nabi SAW. Beliau adalah orang yang sangat terpengaruh dengan petunjuk Nabi SAW, gerak-geriknya tubuh Nabi SAW. Sampai-sampai sahabat Hudzaifah berkata, aku tidak mengerti ada seorang yang lebih mendekati petunjuk, ya, samt, ya, karisma, ya, dan akhlak dengan Nabi SAW seperti Ibnu Ummi Abd. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah diutus ke Kufah untuk mengajar ilmu agama kepada masyarakat Kufah. Bersamaan beliau saat itu ada Ammar sebagai gubernur Mekah, gubernur Kufah yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata, innahuma minan nujaba min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqtadu bihima. Sesungguhnya 2 sahabat ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Ammar bin Yasir, adalah 2 sahabat Nabi yang sangat cerdas, yang sangat mulia. Ikutilah oleh kalian 2 orang ini. Kemudian di masa Utsman, beliau diangkat sebagai gubernur Kufah. Di masa Umar, beliau diangkat sebagai ulama Kufah. Datang masa Utsman, beliau diangkat sebagai gubernur Kufah. Kemudian setelah itu ditarik oleh Utsman dan diperintahkan oleh Utsman untuk kembali ke Madinah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah dan beliau dikubur di Baqi', ya, kirinya kiblat Masjid Nabawiyah. Beliau meninggal dan umur beliau 70 tahun sekian. Nah, 70 tahun sekian. Nabi kita meninggal berapa tahun? Umurnya 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiya 'anil sahabah radhiyallahu anhum. Sudah 20 menit. 24 menit bonus malam ini. Tapi dengan ini kita telah selesai membaca biografi singkat sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu dari beberapa sahabat Nabi SAW yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam memahami tafsir Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.